Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya Jadi Besar Sagala dengan nomor NPM 2503 2010055 dari Paralel B akan menjelaskan suatu submateri dari mata kuliah teori probabilitas, yaitu Bayes Theorem atau teori Bayes. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu Bayes Theorem? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian besar atau pengertian dari teori Bayes. Teorema Bayes yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya kita untuk memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis atau kejadian saat kita sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru, yang dimana melalui teori Bayes ini kita dapat memperbarui sudut pandang atau keyakinan kita mengenai hipotesis kita sebelumnya. Teori ini dapat memperkuat juga dapat memperlemah keyakinan kita terhadap hipotesis yang sudah kita temukan sebelumnya melalui menambahkan bukti baru. Nah, bisa dikatakan teori Bayes juga sebagai suatu teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Teori ini menguatkan seberapa jauh sih derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada bukti baru. Lalu, teori ini dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus ini, saya memilih studi kasus kemacetan lalu lintas dari arah rumah saya, yaitu TWT Regensi Tropodo, menuju kampus UPN Veteran Jawa Timur. Yang terkadang, kemacetan lalu lintas itu kadang sulit untuk ditebak. Lalu saya penasaran tentang probabilitas di mana titik yang paling memungkinkan untuk terjadinya macet dari arah rumah sampai ke UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian melalui teorema Bayes ini, saya ingin mengaplikasikan probabilitas tersebut untuk menemukan titik yang paling memungkinkan macet dari rumah saya sampai ke UPN untuk saya hindari. Prior probability atau probabilitas awal. Di sini saya memilih B1-nya yaitu TWT Regensi sampai ke Kinsun Living Decoration. Dari sini, ini arah rumah saya, ini rumah saya, sampai ke sini adalah titik pertama. Kemudian B2 atau titik kedua, Kinsun Living sampai ke Winsa, sini sekitar sini. Kemudian B3-nya Winsa sampai ke UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian peluang B1-nya adalah 50% atau 0,50. Sehingga kita dapat simpulkan titik pertama merupakan titik yang paling memungkinkan terjadinya kemacetan saat saya akan berangkat ke kuliah. Kemudian PB2-nya 30% atau 0,30, sehingga tidak terlalu memungkinkan terjadi kemacetan di titik kedua, yaitu di Kinsun Living sampai ke Winsa. PB3 atau titik ketiga memiliki kemungkinan 20% atau 0,20, sehingga dari arah Winsa sampai UPN Veteran Jawa Timur kurang memungkinkan terjadinya kemacetan saat saya berangkat ke kuliah di hari kerja. Likelihood dengan rumus P dalam kurung A1 given B1. Nah, bukti barunya saya melakukan riset tentang jangkauan atau titik mana dari rumah saya sampai ke kampus yang merupakan titik yang paling rawan terjadi kemacetan. Lalu kita masukkan angka-angka baru dengan syarat A1 terjadi ketika B1 sudah terjadi. PA1 given B1 sama dengan 0,60. Sangat mungkin macet di titik pertama. Sejauh ini masih titik pertama lah yang menjadi titik yang paling memungkinkan terjadinya kemacetan. PA2 given B2 0,20.
masih kurang memungkinkan untuk di titik kedua terjadi macet di jangkauan kedua. Kemudian PA3 given B3 0,20 masih kurang memungkinkan terjadi macet di jangkauan ketiga. Karena selama saya melakukan riset, ternyata pada jam-jam pagi atau sore, siang, di arah titik pertama itu banyak sekali orang yang entah itu berangkat kerja, berangkat sekolah, pulang kerja, ataupun pulang sekolah. Dan juga di sana banyak sekolah dan banyak juga industri-industri, sehingga di titik satu ini rawan terjadi macet karena kepadatan lalu lintas yang sangat-sangat susah untuk ditebak. Kemudian dengan masuknya bukti-bukti baru, kita akan melakukan update terhadap keyakinan kita terhadap hipotesis pertama dengan rumus peluang A sama dengan P dalam kurung A1 given B1 dikali P dalam kurung B1 ditambah P A2 given B2 dikali PB2 ditambah P A3 given B3 dikali PB3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, 0,60 dikali 0,50 ditambah 0,20 tambah 0 dikali 0,30 ditambah 0,20 dikali 0,20, sehingga kita dapatkan 0,30 tambah 0,04 ditambah 0,04 yang kemudian kita dapatkan peluang A nya sama dengan 0,40. Posterior probability memperbarui keyakinan dengan memasukkan bukti baru dengan rumus PB given A sama dengan P A given B dikali PB per PA, yang kemudian kita masukkan PA1 given B1 dikali PB1 per PA, masukkan angka-angkanya 0,30 kali 0,40 per 0,40, yang dimana kebetulan B1 saya dan PA nya sama-sama 0,40. Tinggal kita coret sehingga kita dapatkan 0,30 pada PB1, 0,06 atau 6% pada PB2, dan 0,04 pada PB3 given A. Sehingga kesimpulan besarnya, prior terbesar masih ada di B1 yaitu 0,30 atau 30%. Sehingga jangkauan B1 yaitu TWT Regency sampai ke Kinsun Living Decoration merupakan titik paling rawan terjadi kemacetan di hari kerja. Lalu, kesimpulan yang ketiga, saya harus berangkat lebih awal guna menghindari kemacetan di daerah tersebut, atau saya perlu mencari jalan lain untuk menghindari kemacetan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah ucap atau ada kekurangan saya selama menyampaikan. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.